البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من Assalamualaikum jamaah sekalian rahimakumullah. Sehubungan dengan semakin dekatnya masuknya waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, sehingga Allah memilihnya untuk dijadikan tempat pelaksanaan ibadah puasa yang diwajibkan di dalam Islam, yang merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Nah, sehubungan dengan ini pantas untuk kita menyambutnya, mempersiapkan diri kita untuk mengambil kebaikan yang besar di musim yang penuh dengan berkah ini, ya. Musim kebaikan ini, ya, yang kita tahu namanya musim, berarti kebaikan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berlimpah. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban atau di pertengahan kedua bulan Sya'ban, yang berarti bulan Ramadan akan sebentar lagi kita temui insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan keimanan dan mengharapkan keutamaan di sisinya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam Sunan At-Tirmidzi yang asalnya terdapat dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha qabla an yughfar lahu." Celakalah seseorang yang masuk atau yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berakhir dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa dia belum mendapatkan pengampunan dosa? Padahal di bulan ini musimnya dilimpahkan berbagai macam kebaikan. Berarti dia kurang perhatian, berarti dia kurang persiapan, berarti dia kurang bersungguh-sungguh menyambut karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan berkah ini, maka pantas dia didoakan kecelakaan. Ya, di dalam hadis ini kan disebutkan di dalam Sahih Muslim, asalnya itu adalah doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh doa yang jelas dekat sekali dengan pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah termasuk bulan yang dipilih oleh Allah dan diturunkan sebagai wujud luasnya rahmat Allah bagi hamba-hamba yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sesuai dengan kehendaknya dan memilih atau mengutamakan di antara makhluknya itu. Ma kana lahumul khiyarah, bukanlah hak bagi manusia untuk menentukan pilihan tersebut. Jadi Allah mengistimewakan satu bulan di atas yang lainnya, atau satu musim kebaikan di atas yang lainnya, atau manusia satu di atas yang lainnya. Bahkan para nabi dan para rasul Allah jadikan sebagian lebih mulia dibandingkan yang lain. Contoh, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia di antara semua dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika adanya musim kebaikan seperti ini dimuliakan oleh Allah, berarti ini kesempatan hamba-hamba yang beriman untuk meraih keutamaan yang sebesar-besarnya, untuk mengusahakan agar dirinya bisa
menempati kedudukan yang tinggi di dalam surga, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang mungkin keimanannya kurang atau belum sempurna juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di bulan ini, ikut mendapatkan sebab-sebab yang akan menyempurnakan, meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua puasa disyariatkan adalah untuk meraih takwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan jangankan orang yang baik imannya, orang yang berdosa saja gembira menyambut bulan Ramadan karena sebab pengampunan dosa dan sebab dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada pembebasan dari api neraka. Siapa orang yang beriman yang mau masuk neraka? Tidak ada. Tapi dia mengetahui kadang-kadang dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mungkin dia berbuat maksiat ketika dia sendirian. Banyak hal-hal yang dilanggarnya atau dilalaikannya. Ternyata cara untuk memperbaiki diri ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan baginya di bulan Ramadan. Inilah musim perbaikan diri, musim pengampunan dosa, musim turunnya rahmat, musim pembebasan dari api neraka dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Sampai Imam Ibn Rajab rahimahullah taala mengatakan, "Idza lam yuslihil abdu nafsahu fi Ramadan, famata yuslihuha?" Jika seorang hamba tidak berusaha memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, maka kapan dia akan memperbaikinya? Yakni jamaah sekalian rahimakumullah, kita belajar, kita membaca Al-Qur'an. Ya, kita sering mendengarkan nasihat-nasihat dalam ceramah. Apa tujuan dari kebaikan-kebaikan yang Allah ajarkan di dalam Islam ini yang kita baca dalam Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceramah-ceramah untuk kebaikan? Apa tujuannya? Kan untuk perbaikan diri kita, peningkatan iman kita, agar kita meraih sebab untuk keselamatan dunia dan akhirat, agar kita menyempurnakan takwa kita. Kita belajar ilmu untuk apa kalau bukan untuk diamalkan? Ilmu itu akan hilang kalau tidak ada amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hatafal ilmu bil amali fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu berbisik memanggil amal. Kalau amal itu menjawab, ilmu menetap. Kalau amal tidak menjawab, ilmu pun akan pergi. Jadi apa gunanya kita dengarkan ceramah, sering mendengarkan nasihat, membaca Al-Quran, berusaha mengetahui artinya, kalau tidak menyemangati kita untuk beramal. Dan di bulan Ramadan itu musim amal yang besar. Inilah yang harusnya kita nanti-nantikan. Inilah kesempatan kita untuk beramal dengan semangat. Bagi orang yang sudah semangat, bagi orang yang kurang semangatnya, kesempatan dia melatih dirinya untuk menjadi orang yang semangat beramal kebaikan. Bagi orang yang penuh dengan kekurangan, kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya, bahkan menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Apalagi yang kita harapkan selain kebaikan-kebaikan seperti ini? Ya, maka pantas orang yang tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan didoakan kecelakaan tadi dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang kepada umatnya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, bergembira menyambut bulan Ramadan ini jelas merupakan ciri orang yang beriman. Ini menunjukkan benarnya keimanan di hati kita, karena bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Allah kalau sebab-sebab yang menguatkan kedekatan kita kepada Allah, membenarkan keimanan kita, yang ketika itu musim tersebut dilimpahkan semua kebaikan ini, kemudian kita tidak bersemangat menyambutnya, tidak ingin manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya,
orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu mengagungkan syiar-syiar Allah, yang ini merupakan bukti benarnya ketakwaan di dalam hati hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, dan barang siapa yang selalu mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, hal-hal yang Allah agungkan di dalam agamanya, maka itu timbul dari ketakwaan dalam hati seorang hamba. Jadi merasa gembira dengan karunia Allah, merasa senang dengan hal-hal yang Allah muliakan seperti bulan Ramadan ini, bukti ketakwaan yang benar. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya orang-orang yang beriman itu merasa gembira, merasa senang, karena karunia Allah lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. Jadi kalau orang biasa-biasa saja menyambut Ramadan, tidak ada semangat, tidak ada persiapan, justru ini diragukan imannya benar atau tidak. Kita dapatkan karunia Allah setiap saat, tentu dalam hidup kita. Tapi ketika karunia itu diturunkan secara berlimpah, pasti kita lebih gembira lagi. Makanya kita tahu bersama kan, jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada umatnya kedatangan bulan Ramadan itu dengan gembira dan menjadikannya sebagai kabar gembira besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, dan ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi kabar gembira kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahru Ramadan, sungguh akan datang kepada kalian sebentar lagi bulan Ramadan. Ini kabar gembira bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa syahrun mubarak, yang ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan yang berlimpah. Iftaradallahu alaikum fihi siyamahu, Allah mewajibkan kalian berpuasa di bulan ini. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran wa tusaffadu syayatin. Di bulan ini pintu-pintu surga yang berjumlah 8 semua dibuka. Pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 semua ditutup. Dan syaitan yang selalu menggoda manusia dibelenggu sehingga tidak leluasa menggoda seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ini kabar gembira. Pintu surga dibuka berarti kan pertanda amal kebaikan mudah diterima oleh Allah, pahala dilipat gandakan, lebih-lebih lagi kesempatan untuk mendaftarkan diri termasuk penghuni surga. Dengan karunia Allah yang luas dan berlimpah di bulan ini, kesempatan ini sangat besar. Makanya ketika mengomentari hadis ini, Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif berkata, kaifa la yubasyarul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira mendengarkan berita pintu-pintu surga dibuka? Orang yang beriman semangat beramal gembira karena semangatnya akan mendapatkan nilai yang berlimpah, pahala dan keutamaan yang tinggi, pasti tambah semangat dia. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, berarti menunjukkan makna apa? Pertama, ini ditutup sebenarnya, tapi mengandung makna apa? Mengandung makna pengampunan dosa-dosa, pembebasan dari neraka. Mengandung makna keinginan berbuat buruk sedikit di bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena di sini ya syaitan dibelenggu, hawa nafsu kita tundukkan, berusaha dengan puasa kita dan amal-amal kebaikan yang lain. Imam Ibnu Rajab berkata,
wa kaifa la yubasyarul mudhnib bigolki abwabin niran. Bagaimana mungkin orang yang banyak dosa tidak gembira mendengar berita pintu-pintu neraka ditutup? Yang banyak dosa gembira karena dia mendapatkan kesempatan dimerdekakan dari api neraka, digugurkan, diampuni dosa-dosanya. Kan Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaan di bulan Ramadan dalam hadis yang sahih yang lainnya, ya, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Orang-orang yang sudah tercatat secara perhitungan amalnya kurang, amal kebaikannya kurang, dosanya banyak, pantasnya dia masuk neraka. Dengan keutamaan karunia Allah di bulan ini, ternyata dia mendapatkan karunia tersebut, dipilih sebagai orang yang dimerdekakan dari api neraka. Bagaimana mungkin tidak gembira? Orang-orang yang banyak dosa, ya, orang-orang yang kurang dalam beramal kebaikan. Kemudian waktu saffadu syayatin, syaitan dibelenggu. Ini makna yang sesungguhnya. Syaitan dibelenggu, tidak leluasa menggoda manusia seperti di bulan-bulan yang lalu. Di antaranya karena puasa itu mempersempit jalur-jalur syaitan di dalam tubuh kita. Orang yang berpuasa ini kan menjadikan jalur-jalur di dalam peredaran darahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dijadikan sempit untuk dilalui oleh syaitan dengan sebab dia berpuasa. Kan ada hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir atau beredar di dalam tubuh kita di tempat-tempat beredarnya darah. Nah, makanan itu mempersempit jalur-jalur syaitan ini, sehingga pastinya dia akan tidak leluasa menggoda manusia. Belum lagi puasa kita menundukkan nafsu kita. Kan nafsu dan syaitan ini musuh utama manusia. Nafsu ada pada diri kita, syaitan dari luar. Ketika syaitan ingin memudahkan, menjerumuskan manusia, dia menunggangi hawa nafsu, membisikkan keburukan lewat hawa nafsu sehingga mengotori semua hati manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di kitab Ighathatul Lahfan, semua kotoran penyakit hati itu bersumber dari hawa nafsu yang dibisikkan oleh syaitan, keburukan-keburukan, sehingga dengan sebab nafsu ini akan merusak hati, bahkan merusak semua anggota badan manusia. Kapan lagi kita berkesempatan untuk mempersempit godaan syaitan pada diri kita? Yang ini bekal untuk kita meraih takwa, perbaikan iman. Setelah iman dan takwa kita baik, kita jadikan bekal untuk menjalankan hidup kita di sisa umur kita sampai kita menghadap Allah dalam keadaan kita bertakwa dan beriman dengan benar. Ini yang kita harapkan tentu saja. Jadi ini juga yang menjadikan orang itu gembira menyambut Ramadan. Kata Imam Ibnu Rajab, wa kaifa la yubasyarul aqil bitasfidi syayatin. Bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira mendengarkan syaitan dibelenggu? Sehingga di bulan Ramadan kita lihat kecenderungan berbuat baik itu meningkat, kecenderungan berbuat buruk berkurang. Tetap masih ada orang yang lalai karena dia tidak memahami dan mengamalkan dengan benar mungkin hikmah puasa, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tetap memperturutkan nafsunya. Puasanya tidak direnungkan dengan benar. Ini jelas masih ada orang-orang seperti ini, tapi jelas berkurang. Di dalam hadis yang sahih yang saya sebutkan tadi sebagian lafadznya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, wa yunadi munadin ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Dan ada penyeru yang menyeru, wahai orang yang menghendaki kebaikan, hadapkanlah dirimu, dan wahai orang yang menginginkan keburukan,
kurangilah atau tinggalkanlah keburukanmu. Ini di bulan Ramadan. Seruan ini berasal dari mana? Ada yang mengatakan ini seruan dari malaikat memotivasi manusia. Ada sebagian ulama mengatakan ini seruan panggilan dari hati kita, memanggil anggota badan kita, dan kita tahu anggota badan mengikuti apa yang ada di hati. Kalau baik hati semua anggota badan baik, kalau buruk semua buruk. Berarti panggilan ini kan menunjukkan motivasi kebaikan itu Allah tingkatkan pada diri hamba-hamba yang beriman, dan keinginan berbuat buruk juga dijadikan kecil. Ya, makanya subhanallah, keistimewaan seperti ini ada di setiap malam di bulan Ramadan. Mungkin pernah saya ingatkan atau pernah kita dengarkan ya tentang hadis yang dhaif yang tersebar di masyarakat, hadis yang lemah. Dalam sanadnya ada rawi yang lemah, yang jelas-jelas tidak ada pendukung yang menjadikan kuat riwayat ini, yaitu hadis yang menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, di antaranya ada pembagian Ramadan itu, wa huwa syahrun awwaluhur rahmatu wa wasatuhul maghfiratu wa akhiruhu al-'idqu minan nar. Bulan Ramadan itu sepertiga yang pertama adalah rahmat, sepertiga yang kedua adalah pengampunan dosa-dosa, dan sepertiga yang terakhir adalah pembebasan dari neraka. Ini hadisnya dhaif, lemah. Secara riwayatnya ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Zaid ibnu Jud'an, dan dia ini rawi yang lemah. Ya. Kemudian tidak ada dukungan dari lain. Yang kedua, secara makna juga bertentangan dengan hadis yang sahih. Tadi hadis yang kita bacakan, yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Allah akan memilih orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadan, bukan cuma sepertiga yang terakhir. Kesalahannya makna hadis ini adalah dia membagi 10 hari pertama rahmat. Lah kemana keutamaan yang lain? Pengampunan dosa juga ada di 10 hari pertama, bahkan sampai terakhir. Memerdekakan dari api neraka juga ada dari awal sampai akhir. Rahmat Allah dari awal sampai akhir. Semangat berbuat kebaikan dari awal sampai akhir. Itu maksudnya, yang benar adalah itu. Jadi kebaikan-kebaikan ini ada sejak awal malam bulan Ramadan sampai terakhir. Meskipun tentu saja di 10 hari terakhir ada tambahan keistimewaan karena adanya malam Lailatul Qadar. Ya. Maka kebaikan yang besar seperti ini Allah peruntukkan untuk siapa? Pastinya untuk hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah beri kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Jangan hanya seperti tahun-tahun yang lalu, sekedar kita semacam rutinitas yang kita lalui kemudian kita lewati, masuknya sama seperti keluarnya, orang yang celaka seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan penuh dengan keistimewaan. Ya, dan kita tahu di bulan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an sehingga dipilih untuk pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Ya, makanya ketika menyebutkan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Maka barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu tidak sedang safar, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi puasa disyariatkan di bulan ini karena bulan ini memang bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga di bulan ini termasuk keistimewaannya adalah banyak membaca Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu, malaikat Jibril datang kepada beliau setiap malam untuk bersama-sama mempelajari Al-Quran. Ya, ini keistimewaan di bulan ini.
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu-waktu itu meningkatkan amal ibadahnya, sangat dermawan di setiap hari, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kemudian rajin membaca Al-Quran. Sebagian para ulama dulu bahkan meliburkan kegiatan mereka menyampaikan pengajian-pengajian hadis untuk difokuskan memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Ini amal kebaikan yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, kita persiapkan diri berdoa kepada Allah, ya, agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan hati kita dipenuhi dengan iman. Kita ulangi kembali apa itu pelajaran tentang iman, apa itu ikhlas, apa itu makna takwa. Kita persiapkan diri kita, minta kepada Allah agar di bulan ini kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia mengimani kewajibannya, mengimani ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala di sisinya, ikhlas mengharapkan balasan di sisinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah sekalian rahimakumullah, puasa Ramadan disyariatkan untuk tujuan yang agung. Ya, puasa Ramadan tadi disyariatkan untuk menjadi sebab kita mudah menangkal godaan syaitan dan juga menundukkan hawa nafsu. Kata para ulama, dalam puasa itu semua bentuk kesabaran yang tiga terkumpul dengan lengkap. Sabar itu kata para ulama ada tiga: sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangannya, sabar menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, menghadapi takdir misalnya. Di bulan Ramadan semua ada, ya, semua ada bentuk kesabaran ini. Orang yang berpuasa, dia melaksanakan perintah Allah, dia bersabar. Yang kedua, dia meninggalkan larangan Allah. Bahkan bukan cuma larangan yang bersifat larangan setiap saat, larangan yang berhubungan khusus dengan puasa, hamba ini bersabar. Ya, makan, minum, dan mohon maaf berhubungan intim suami istri kan halal asalnya, tapi kita meninggalkannya karena Allah. Dengan sebab inilah Allah mengatakan puasa ini khusus untuknya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Kecuali puasa, karena puasa ini adalah untukku, kata Allah dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Hambaku meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Masya Allah, ini khusus bagi Allah. Kita meninggalkan dan bersabar. Kemudian kita bersabar menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Puasa kita pusing-pusing, agak lemas, kering mulut kita, tetap kita bersabar menghadapinya. Ini latihan untuk sabar, dan sabar ini adalah senjata utama untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut dengan agungnya kebesaran Allah dan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, sesungguhnya Allah jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Bagaimana menahan nafsu? Harus dengan kesabaran. Jadi bulan puasa benar-benar melatih kita untuk memiliki bekal dan senjata untuk meraih takwa, bekal untuk menghadapi godaan syaitan, bekal untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat istimewa. Dan ingat, berpuasa merupakan amalan yang menyebabkan seorang hamba
dimudahkan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia gembira. Sudah pernah kita jelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan tentang kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah kenikmatan bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Saya sudah pernah sebutkan beberapa kali keterangan tentang dalilnya. Ternyata keutamaan puasa juga ada yang berhubungan dengan masalah ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kita pernah dengar ya hadis yang terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walisaimi farhatani yafrahuhuma." Orang yang berpuasa merasakan kegembiraan yang dia bergembira kepadanya. Yang pertama apa? Farhatun inda iftarihi. Dia bergembira ketika berbuka puasa. Kenapa dia gembira? Karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk berbuka. Setelah dia menyempurnakan ibadahnya, dia gembira. Allah izinkan dia setelah tadi dia menahan hal-hal yang dilarang dalam puasa karena Allah. Sekarang Allah izinkan dia gembira karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk menikmati hal yang halal tersebut. Yang kedua, kegembiraan yang lebih besar, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, memandang wajahnya yang maha mulia dan maha tinggi, dan gembira ketika mendapatkan balasan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan ibadah puasa yang dijalankannya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas mencari karunia keutamaan di sisinya dan mencari keridhoannya. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat istimewa yang harusnya menjadikan orang-orang yang beriman benar-benar bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan keimanan, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya taufik agar dia bisa meraih keutamaan dan kemuliaan di bulan ini. Ini baru puasa, belum kita bahas mengenai malam Lailatul Qadar, bagaimana yang berhubungan dengan masalah i'tikaf, menghimpunkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjadikan hati kita dijauhkan dari kelalaian, dan banyak kebaikan-kebaikan dan keistimewaan di bulan ini pantas untuk dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Cukuplah yang mungkin kita pernah dengar juga, para ulama salaf terdahulu mereka berdoa kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan itu sangat jauh-jauh hari sebelumnya, 6 bulan mereka sudah berdoa. Kata Imam Al-Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullahu ta'ala, kanu yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar mereka diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Yakni menunjukkan mereka mengetahui kemuliaan ini, mengetahui keistimewaan ini, dan ini pantas dilakukan oleh orang yang beriman. Sekarang kita tidak ada lagi 2 pekan Ramadan. Harusnya kita kesempatkan diri untuk berdoa agar diperjumpakan dengan bulan yang istimewa ini dan dijadikan benar-benar Ramadan kali ini bertemu dengan kita istimewa. Tidak seperti bulan-bulan yang lalu menjadi sebab pengampunan dosa-dosa kita, penyempurna ketakwaan dan keimanan kita. Kita bisa dapatkan al-itqu minan nar, pembebasan dari api neraka, menjadikan orang-orang yang ditinggikan derajatnya di surga mendapatkan pengampunan, keberkahan dan semua kebaikan-kebaikannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya taufik bagi kita agar kita selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan dan karunia-Nya di dalam agama ini, apalagi di musim-musim kebaikan besar seperti bulan Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi, penyemangat bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya dalam setiap kebaikan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Karena sudah waktu salat, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا